Halo sobat elektronik ya, senang berjumpa lagi di channel gue. Di video ini gue akan mengulas ini nih, breadboard ya. Tapi bukan breadboardnya, tapi gue mau buat apa ya, namanya kayak adapter lah, adapter breadboard ya. Jadi supaya lebih megang gitu di breadboardnya. Ada beberapa komponen yang pengalaman gue agak ringkih ya, agak rapuh lah ketika ditancapin di breadboard. Contohnya ini misalnya ya. Micro switch ya, micro switch ini kakinya pendek banget nih ya, jadi ketika ditancap juga harus benar-benar plug ya. Nah terus ada lagi kayak potensio nih ya, potensio ini agak ringkih ya karena dia goyang-goyang dia. Terus apalagi nih, switch ini juga switch kecil ya, kakinya juga pendek ya, kakinya pendek jadi pas-pasan lah. Nah ini nggak terlalu nancep nih, enteng banget nih. Atau ini ya, ini trimpot ya, trimpot ini mah, sorry gua kealingan kamera. Trimpot ya, ini kakinya pendek juga ya, kakinya pendek, kadang-kadang nggak ini juga nih, nggak terlalu ngeplak juga gitu. Nah ini juga pendek ya, juga pendek. Jadi kali ini gue mau buat kayak adapter ya, adapter breadboard ya. Apalagi ini ya, ini malah bisa masuk ke PCB nih ya. Karena ukuran ininya beda nih, ukuran kakinya nggak sama ya, jadi kalau dipaksakan juga tetap nggak masuk karena ininya pendek ya, kakinya pendek banget ya. Nah gue mau buat adapter ya, sederhana, jadi komponennya juga bisa lo pakai berulang-ulang ya, nggak harus ribet-ribet gitu. Kalau kayak komponen ini kan bisa lo pakai beberapa kali buat eksperimen gitu kan. Nah contohnya ini ya, jadi gue pakai header ya. Nah header tadi ya, buat nancapnya pakai header ya, karena header kan lumayan tebal ininya ya, ukurannya. Terus ini panjang, cuma nanti gue akalin ini si headernya ini anggaplah gue potong 3. Nah ini kan masih pendek ya, nah nanti gue panjangin nih, caranya seperti ini ya, lebih panjang dia, lebih lancip dia. Lebih lancip ya. Nah beberapa ini udah gue buat nih ya. Gue pakai PCB, syaratnya lo pakai PCB ini, bisa pakai PCB yang lain sih ya. Kalau gue pakai ini ya, PCB bolong bergaris ya. Maksudnya apa? Supaya misalnya kalau gue buat ini ya, ini gue masukin di sini misalnya, terus nanti si headernya gue colok di sini, ada headernya ya. Nah jadi langsung terhubung ketika disolder ya, ujung-ujungnya ya, kaki-kakinya ya, jadi nggak repot. Tadinya gue coba pakai ini, bisa juga, cuman perlu skill dikit. Nah tadi pakai ini dia, ini kan PCB bolong titik ya, secara kualitasnya juga bagus ya. Ini materialnya berat nih, kalau ini enteng banget, kayaknya beratan ini dari ini yang segede gini, tapi beratan ini kayaknya kalau gue timbang-timbang ya. Nah ini gue agak susah, gue udah coba. Nah ini hasilnya setelah gue buat ya beberapa komponen ya, ini ya, dengan sedikit kesabaran menyolder ya, seperti ini ya. Ini switchnya kan ini nih ya, tadinya tuh yang ini ya, gue nggak ada aturan sih, maksudnya lo mau selebar apa bikin tapaknya ya. Ini kan tapak nih, gue buat tapak pakai PCB ini nih ya, gue potong-potong tapaknya
tapaknya ya, buat dijadiin tapak, nanti disolder seperti ini ya. Oke, lo lihat ya. Nah ini pal hitamnya nih, apa pegangannya nih ya. Nah, ini bisa lo lepas atau lo tetap pakai. Kalau gue lepas nih. Ini enaknya karena tapaknya lebar ya, ini lebih mantap gitu, nancep ya, nggak goyang lagi dia. Terus ini potensio ya juga ya, ini tapaknya jadi lebar, jadi ada 6 kaki, jadi lo enak aja nih nancep sini nih. Tuh, nggak goyang-goyang lagi nih ya. Terus ada lagi ini tripod ya, ada 6 kaki ya, 6 kaki ya. Ini juga nyengkremnya jadi lebih kuat. Terus mana lagi? Gue baru buat itu aja deh. Ntar gue buatin buat yang ini ya. Nah ini satu lagi nih. Sebenarnya lo bisa berkreasi sih. Pakai ini ya untuk tapaknya. Terus ininya buat kakinya ya. Lo bisa berkreasi kayak gini nih. Gue buat jumper nih. Ini kan terhubung ya. Oke, terhubung ya. Jadi buat jumper bisa. Misalnya ini ke sini gitu kan. Ya. Ini kuat nih jumperannya nih. Oke, selanjutnya gua akan coba kasih tahu cara buatnya ya. Tapi ini nggak ada aturan bakunya ya. Jadi nanti tergantung dari kreasi lo. Terus komponen yang paling utama adalah ini ya. Terus ini, terus misalnya ini yang mau lo pasang ya. Lo mau jadiin pasang di tapak ini ya, di adapter ini. Berikutnya toolsnya itu ini ya. Nah ini penting nih ya. Ini penting, ini gunting ini nih, baja ringan ya. Gue coba yang satunya lagi yang pendek itu, yang itu kurang bagus ya. Ini pakai ini bagus ya, lebih rapi dan lebih bisa motong lebih presisi ya. Oke, ini aja. Terus ini kikir ya. Kalau lo perlu ngikir ini karena potongannya kadang-kadang kan krepes atau nggak rata gitu, lo bisa kikir gini ya, ngeratain ini ya, ratain pinggirannya. Nanti kan ini bisa lo pakai lagi. Gue mulai aja cara buatnya ya. Gue mulai dari ini ya, karena ini belum gue buat nih. Cuman ide aja ya. Jadi lo nggak harus terpaku ngikutin cara gue. Cuman menurut gue salah satu cara untuk mempermudah bikin project di Blackboard ya, supaya lebih nancep lah ininya. Nah nanti kan kalau ini lo udah buat ini juga, lo masih bisa pakai lagi nih berulang-ulang ya, buat project yang lain ya. Kalau gue kemarin coba-coba ini lo bisa pakai sampai 5 titik ya, 5 titik ya, kayak ini 5 titik nih, kayak ini 5 titik ya, 5 titik ya, atau 4 titik kayak ini nih. Oh ini gue coba 3 titik ya, 3 baris gitu, agak susah soldernya, jadi mungkin kalau ini bisa ya. Kalau jumper ini mungkin bisa. Nah kalau switch ini buat 3 titik agak repot ya, karena dia terlalu rapat lah, hasilnya nggak bagus. Jadi mungkin 4 titik lebih bagus. Nah sisanya solder ya. Oke, ini sekarang gue buat potensio dulu deh ya. Potensio ini gue disiapin yang mau gue buat nih. Potensio ya. Jangan lupa pakai ini ya, penggaris besi.
Oh iya, lo mesti siapin cutter juga nih ya, karena motongnya perlu cutter sih. Balikin juga. Lo cari posisi motong yang nyaman ya. Lo bisa motong di pas di lubangnya atau di pinggiran di sini ya, di antara lubang ya, ya kalau bisa. Untuk matanya tinggal tekuk aja gini. Udah. Nah ini nggak rapi nih ya, nanti lo bisa potong pakai gunting ini ya, terakhir aja ya, pas tadi dibagi-bagi. Sekarang mau buat ini dulu ya. Yang potensio itu lo ukur dibutuh segini ya, 1 2 3 4 5. Oke, gue taruh di tengah ya, sini berarti ini gue potong ya, ini gue potong ya. Kalau pakai gunting ini lo bisa langsung potong ya, nggak usah pakai cutter, cuman dia kan nggak bisa, makanya gue tadi pakai cutter ya. Kalau untuk lebar gini dia nggak bisa, keburu pecah ininya nih PCB-nya, nggak praktis menurut gue. Oke, ini udah nih. Kalau masih kurang oke, lo bisa, masih pinggirannya masih tajam-tajam gitu, lo bisa kikir ya. Sekarang gue pasin dulu ininya, tensionya ini berapa, nah ini berapa, ini kayak gini kan terus dipakai nih kalau buat project-project lagi kan, bisa lo pakai berulang-ulang nih. Oke, ini gue solder dulu ya. Solder gue lagi nggak bagus nih, kayaknya mesti diganti matanya nih. Oke, selanjutnya lo siapin ininya, feedernya ya. Lo habisin aja nih 5, ini kan 5, udah 5 lubang ya. Lo potong 5 aja. Oke, terus selanjutnya ini lo habisin nih ya, supaya kakinya jadi lebih panjang ya. Oke, ini udah. Terus lo bisa langsung masukin sini ya. Ya, seperti ini. Cuman memang perlu ini nih, gua agak susah nih sebenarnya ngolder ini nih. Pertama karena kakinya yang panjang jadi. Oke, gue coba pakai ini ya. Tadi gue coba pakai ini aman nih. Pakai yang namanya bluetak ya. Bluetak tuh ini nih. Jadi buat kayak lilin gitu loh. Kayak lilin nih. Ya, bluetak. Bisa buat nempel-nempel lah sementara ya. Nah, ini gue pakai ini, bikin dia lurus dulu ya. Lurus ya. Terus kita solder. Oke, ini udah. Sekarang satu lagi ya, kaki satu lagi.
Kalau ini merasa cukup sih nggak apa-apa, makanya tadi gue bilang ini nggak ada patokan, nggak ada bakuannya lah, karena begini aja udah cukup nih, udah bisa juga nih ya. Ini udah kencang banget ini, tapi supaya stabil ya, karena ini kan jauh nih jaraknya nih, udah bisa kasih lagi kakinya, potong lagi. Oh ini kan kakinya 3 ya potensial ya. Lo nggak harus ini nih, kelupaan. Nggak harus 5-5-nya lo solder nih. Ya, 3 cukup sebenarnya. Gue lupa lagi. Ya, makanya tadi gue bilang nggak ada bakuan ya, suka-suka aja. Yang penting ini adapter breadboard ini untuk mempermudah lo ini bikin project ya. Pak, biar nancapnya enak gitu loh. Gue kayaknya malah kelebihan ya. 6 gue. Ini gue buang 1. Oke. Ini bisa lo cabut ya. Ininya ya. Cabut gini atau lo pakai congkel pakai obeng kalau susah. Lo bisa congkel pakai obeng kalau susah. Ini nggak gue cabut ya. Karena kan ini bodinya gede. Jadi nggak terlalu kaleng, nggak terlalu ganggu lah ini lah. Makanya kalau gue tancap sini, mantep ini. Ini salah satu alat bantu nyolder gue nih. Oke, sekarang ini ya, ini agak tricky nih. Karena pin ininya nih enggak, ukurannya beda nih, jaraknya ya. Jadi menurut gua ini harus dibengkokin ya. Cuman dia pakai lebar berapa nih? Dan ini bisa lo potong ya, ininya ya, jalurnya ya, pakai cutter aja nih ya. Ya buat motong jalur ya, jalur PCB lo bisa pakai ini ya. Cutternya akrilik ya, lo gores-gores gini ya. Atau lo pakai ini juga bisa ya. Cuman ini kan lebih tipis ini ya. Kalau ini kan gores ya. Kalau ini kan gores ya. Buat motong ini kan. Kalau dia ini kan garuk ya. Jadi lebih cepat ininya, mutusin jalurnya. Sekarang buat ini gimana nih? Ntar gue hitung ya. Lebih baik kelebihan sih daripada kurang. Kalau kelebihan lo masih bisa motong. Cukup kali. Oke, cukup. Ini jalurnya kepotong-potong dulu ya. Tapi ini gue pasin dulu, ini butuhnya berapa lubang, ini ada berapa lubang nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 12. Terus sisi sininya, sisi lebarnya 1, 2, 3, 7 ya, sini berarti aku motong di lubang 7. Oke, ini jalurnya gue potong nanti ya. Gue potong semua ya, buat mastiin nggak ada yang nempel.
Ya, kita tes. Oke, aman ya, sudah putus kontaknya. Sekarang kita pasang ini ya. Nah, ini mesti ditekuk nih ya. Ya, mungkin ada cara yang lebih efektif gitu ya. Ini menurut gue mesti ditekuk. Yang empatnya bisa menyesuaikan. Sebenarnya nggak pas-pas amat sih ya. Oke, tinggal pin yang ini ya, yang common ya. Ini kalau nggak salah kan kontrolnya di sini nih. Ini commonnya, kita jumper lah pakai kawat. Sekarang kita pasang headernya ya. Headernya habis ya. Cuman butuh 2 ya. Tapi ini gue pasin aja supaya gampang nyoldernya. Pasin dulu, gue solder seperlunya aja ya. Oke, yang nggak perlu bisa lo lepas, cabut-cabutan aja, nggak perlu ya. Oke, jadi begini nih ya.
Oh, cakep ya. Udah bisa nancep sekarang nih. Kalau sebelumnya kan pakai apa, jepit buaya tuh. Nah, sekarang bisa nancep. Nah, apalagi nih? Nah, gue ada ide sih ya. Sebenarnya lo bisa juga, tadi kan ada jumper ya. Ini jumper ya. Lo bisa bikin jumper juga ya. Terus lo bisa juga bikin rangkaian kecil juga nih ya. Contoh gue rangkaian LED ya. Rangkaian LED. Gue pakai LED yang ada dulu deh. Nih. Biasanya kan gue suka kasih LED terus ya. Buat indikator kalau powernya on gitu kan. Kalau ada tegangan gitu. Nah, ini gue coba bikin rangkaian kecil di sini ya. Sama resistor mana? Oke, sekarang gue pengennya ini LED-nya ini kesini nih ya, seperti yang biasa. Nah, gue bikinnya begini ya. Kan begini nih, gue pengen begini juga nih ya, jadi agak panjang ininya ini tapaknya PCB-nya ya. Kita tes. Ini positif ya. Ya. Oke kan. Nah, kalau lo lihat tadi ini ya. Ya, ini kan lo bisa pakai berulang kali nanti nih ya. Ini jumper, ini terminal, relay. Wah, relay lebih enak nih. Kalau mau gue relay cepas nih ya. Lo buatin adapter breadboardnya ya. Karena ini yang bikin repot nih, yang gak sesuai dengan ukurannya breadboard ya. Tahu ini ya, lo bikin rangkaian kecil ya. Buat misalnya LED gitu kan, LED, resistor atau apa gitu kan. Rangkaian transistor, jadi lo tinggal tancap-tancap aja nanti ya. Itu aja sih dari gue ya, video kali ini ya, semoga bermanfaat ya. Terus lo kasih komen lah, kayaknya nggak begini, kayaknya nggak begitu gitu loh, atau lo ada ide lain gitu kan, nanti ya mungkin bisa gue praktekin juga gitu kan. Terus jangan lupa juga nih, setelah komen lo subscribe, klik like juga ya. Kalau bermanfaat ya. Ya, sampai di sini aja. Terima kasih sudah menonton.